sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Akhir bacaan yang ketiga, baca di Injil tadi, kita mendengar kisah Yesus yang menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit. Baik sakit yang ringan, sekedar demam, panas, seperti yang dialami oleh ibu mertua Petrus. Juga begitu banyak orang lain yang sakitnya berat, kerasukan setan. Ya, banyak mujizat penyembuhan yang dibuatkan oleh Yesus. Saudara dan saudari sekalian, menarik untuk kita renungkan kisah Ayub. Pencobaan yang mengalami sakit, yang mengalami musibah, dia punya hewan ternak apa semua habis dirampok orang, yang mengalami kematian, duka cita yang mendalam karena anak-anaknya sekian orang hilang dalam sekejap karena kecelakaan, yang juga mengalami penderitaan karena dia sendiri juga sakit. Padahal saudara-saudari, Ayub adalah orang yang sungguh beriman. Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang baik. Dia tidak menyusahkan orang, dia tidak pernah membohongi orang, merugikan orang. Dia tidak bicara jelek mengenai orang lain. Dia betul-betul hidup sebagai orang yang fokus dengan pekerjaannya, fokus di dalam doa dan ibadahnya kepada Tuhan, dan tentu saja menjalin relasi yang baik dengan tetangga, dengan sesama. Tapi dia mengalami pencobaan yang luar biasa. Kita dengar tadi ungkapan hatinya di dalam bacaan yang pertama. Sampai dia katakan, bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun. Jadi dia masih ragu, jangan-jangan saya tidur dan tidur terus, tidak bangun-bangun lagi. Jadi dia malah mempertanyakan, jangan-jangan saya tidur dan besok saya sudah tidak bangun lagi, alias berpulang. Ya, bilakah aku akan bangun besok pagi. Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Ungkapannya sangat manusiawi. Ya, banyak orang yang ketika sedang bermasalah, ya, dia tidak bisa tidur, gelisah terus, sehingga malam menjadi sangat panjang. Itu dialami Ayub.
Saudara dan saudari sekalian, pengalaman Ayub ini saya percaya adalah juga pengalaman kita manusia pada umumnya. Termasuk kita-kita yang hadir di sini, termasuk Anda-Anda yang mengikuti misa ini secara online live stream. Kita masing-masing punya masalah. Kita masing-masing punya pergumulan. Bahkan kita masing-masing pun kerap kali mengalami musibah-musibah dan badai-badai di dalam kehidupan. Meskipun mungkin porsinya tidak sedahsyat yang dialami oleh Ayub. Ya. Tetapi kendati pun kecil, mungkin di antara kita pun menjadi susah tidur, gelisah, cemas. Mudah-mudahan saja tidak ada yang bertanya besok pagi saya masih bangun atau tidak. Ya. Meskipun itu juga pertanyaan yang wajar. Kita juga mengalami banyak orang tidur dan tidur terus, tidak bangun-bangun lagi. Kita disadarkan ibu bapak saudara-saudari bahwa bagi seorang yang beriman sekalipun, orang yang rajin berdoa sekalipun, orang yang rajin sekali ke gereja, aktif di gereja, itu tidak menjadi jaminan bahwa hidupnya tanpa masalah. Tapi kita belajar saudara-saudari dari pengalaman Ayub, dari pengalaman banyak orang yang diceritakan di dalam kitab suci, bahwa ternyata kesulitan, penderitaan, permasalahan hidup bisa menjadi sebuah jalan masuk, sebuah pintu bagi orang untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengalami sapaan dan uluran tangan kasih Tuhan, menjadi jalan untuk semakin lebih mengenal Tuhan, menjadi jalan untuk semakin mengimani Tuhan bahkan secara tanpa syarat. Saya kira itulah yang dialami oleh orang-orang di dalam perikop Injil tadi. Karena sakit, ibu mertua Petrus dipertemukan dengan Yesus. Karena sakit, maka orang-orang itu datang berbondong-bondong mencari Yesus untuk bertemu dengan dia. Karena sakit. Mungkin kalau tidak sakit, mereka tidak punya minat-minat amat untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan Santo Paulus saudara-saudari, karena dosa dia mengalami kasih Tuhan yang menyapa dia dalam perjalanan dari Tarsus menuju ke Damaskus untuk mencari orang-orang murid Tuhan untuk ditangkap, dianiaya. Coba lihat saudara-saudari, bahkan dosa sekalipun itu menjadi sebuah jalan bagi orang untuk bertemu dengan Tuhan.